Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Aditya Arya Kusuma. Sini saya akan mereview jurnal dari mata kuliah penginderaan jauh ke lautan. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja cek. Baik, langsung masuk saja ke review jurnal. Ini tugas penginderaan jauh ke lautan. Baik, ini profil jurnal. Judul jurnal itu penilaian kesehatan terumbu karang menggunakan citra satelit WorldView 2 di Pulau Pahawang, Lampung, Indonesia. Tahunnya 2017 oleh Lukman Hakim, Wahyu Lazuardi, Indina Sofia Astuti, Afif Al-Hadi, Rima Harmayani, Dimas Noviandias D.P, dan Anissa Chandra Dewi. Baik, ini reviewer yakni saya sendiri Aditya Arya Kusuma, NPM saya S1I 018048. Masuk ke latar belakang penelitian, yakni perairan Laut Lampung itu sebagian kecil dari ekosistem terumbu karang Indonesia terindikasi memiliki tren penurunan kualitas karena aktivitas pelayaran dan pariwisata yang ekstensif, khususnya di Pulau Pahawang. Kontrol kondisi terumbu karang pada wilayah tersebut itu menjadi kegiatan vital dalam rangkaian konservasi sumber daya laut. Sayangnya, pemetaan kesehatan terumbu karang memerlukan survei detail yang memakan banyak waktu, biaya, dan tenaga. Citra sebagai produk data penginderaan jauh hadir sebagai solusi monitoring terumbu karang secara tepat, murah, dan dalam jangkauan wilayah yang relatif luas. Tujuan dari penelitian ini juga itu untuk memetakan kesehatan terumbu karang melalui citra WorldView 2 atau WV2 serta menguji akurasi peta yang dihasilkan. Landasan teori dari jurnal ini itu penulisnya menggunakan teori dari Linda L. et al. Tahun 2001, yakni terumbu karang dapat dikatakan sehat jika presentasi terumbu karang hidup pada suatu area lebih dominan daripada terumbu karang mati. Indikator lain yang bisa digunakan untuk menentukan ketidaksehatan suatu terumbu karang antara lain tumbuhnya lumut dan alga, serta ditemukannya patahan-patahan di beberapa bagian terumbu karang. Masuk ke metode penelitian, ini metodologinya, bahan-bahannya ini alat-alat standar survei kelautan berupa GPS, kamera underwater digunakan sebagai instrumen survei lapangan. Dia juga menggunakan transek foto yang dihasilkan dari proses survei lapangan kemudian diproses menggunakan perangkat lunak CVECE atau Coral Point Count with Excel Extension oleh Nova Southeastern University untuk menyelidiki kesehatan terumbu karang. Citra WorldView 2 yang disediakan oleh The Digital Globe Foundation digunakan sebagai basis pemodelan untuk menghasilkan raster kesehatan terumbu karang. Citra WorldView 2 yang digunakan dalam penelitian ini direkam pada 3 Agustus 2015. Citra ini memiliki 6 band saluran tampak, yakni coastal 400 sampai 450 nanometer, biru 450 sampai 510 nanometer, hijau 510 sampai 580 nanometer, kuning 585 sampai 625 nanometer, merah 630 sampai 690 nanometer, dan red edge 705 sampai 745 nanometer, dan dua saluran inframerah dekat 770 sampai 895 dan 860 sampai 1040 nanometer. Citra WorldView 2 memiliki resolusi radiometrik 16 bit dan resolusi spasial 1,8 meter. Untuk mengolah Citra WorldView 2 digunakan perangkat lunak NV oleh Harris Geospatial. Lanjut ke metode pralapangan. Terdapat 3 koreksi. Yang pertama itu koreksi radiometrik
yang berguna untuk memperbaiki nilai piksel akibat gangguan atmosfer sehingga nilai piksel yang ada pada citra sesuai dengan nilai pantulan objek di lapangan. Danudoro 2012 menyatakan bahwa koreksi radiometrik yang ditunjukkan untuk memperbaiki nilai piksel supaya sesuai dengan yang seharusnya juga bisa dilakukan dengan pertimbangkan faktor gangguan atmosfer sebagai sumber kesalahan utama. Yang kedua itu koreksi sunlight, yakni penghilangan efek sunlight dilakukan dengan menggunakan kanal inframerah dekat mengikuti algoritma yang dikembangkan oleh Horvath dan Atkinson 2000 dan Hadley et al. Tahun 2005. Koreksi ini dilakukan untuk menghilangkan efek sunlight akibat pantulan sinar matahari yang mengenai objek searah dengan sudut perekaman sensor objek, di mana Revis adalah nilai pixel deglinted, Revis adalah pantulan dari band tampak L, R adalah kemiringan regresi near dalam pantulan dari band near, R min atau near adalah nilai minimum band near. Koreksi yang terakhir ini koreksi kolam air, yakni koreksi yang dilakukan untuk mengekstraksi informasi objek dasar perairan dengan menggunakan metode Lizenga tahun 1978. Pada metode Lizenga ini dibutuhkan dua kanal spektral citra serta rasio antara koefisien atenuasi antara R atau I band dan R atau J. Perhitungan algoritma ini dipengaruhi oleh pasangan kanal I atau kanal biru, panjang gelombang terpendek, dan J atau kanal hijau. Panjang gelombang terpanjang, kanal biru dan kanal hijau memiliki panjang gelombang dengan penetrasi paling baik di antara kanal yang lain. Oleh Sugwar. Kemudian masih metode pralapangan, terdapat masking area perairan dan non-perairan, yakni piksel yang mempresentasikan area perairan dan non-perairan dilakukan proses masking dengan menggunakan software NV. Pemilihan lokasi sampel. Metode Transect digunakan sebagai kerangka sampling untuk survei kesehatan terumbu karang di Pulau Pahawang. Seperti yang direkomendasikan oleh Suharsono dan Sumadi Harga tahun 2014, beberapa garis lurus dipilih beberapa daerah berdasarkan penggunaan lahan yang berbeda di seluruh pulau, seperti daerah lahan terbangun, hutan bakau, hutan campuran, dan lahan kosong. Jalur Transect digunakan untuk mewakili struktur komunitas karang dengan melihat karang hidup, karang mati, bentuk substrat, alga, dan biota lainnya. Jumlah garis sampel Transect yang telah kita lewati adalah 8 garis di Pulau Pahawang atau panjangnya kira-kira 2 km. Lanjut masih metode, ini pada tahap lapangan. Tujuan utama tahap lapangan ini untuk pengambilan foto terumbu karang dan koordinat menggunakan kamera bawah air dan GPS oleh Rolf Sema dan Pin tahun 2010. Pada sampel jalur Transect yang dipilih di Pulau Pahawang, GPS yang telah diatur ke dalam metode tracking diletakkan di tas kering mengapung yang terpasang pada snorkel. Saat foto diambil, GPS secara simultan merekam koordinat sehingga diperoleh foto dan lokasi yang sesuai dengan sinkronasi waktu dalam setiap 2 detik. Tahap lapangan ini memberikan hasil 2.754 foto mentah melintasi jalur sampel Transect dan koordinat per foto. Pasca lapangan, koordinat dan foto yang diperoleh dengan kerja lapangan kemudian disinkronasi secara otomatis menggunakan GeoCZ dengan mencocokkan waktu yang direkam. Beberapa foto yang berisi anomali seperti multikoordinat atau foto buram dieliminasi untuk meminimalkan kesalahan sehingga berkurang dari 2.754 menjadi 1.001. Setiap foto dengan tag geo dianggap sebagai perwakilan dari satu piksel dalam citra. Tipe habitat bentik foto tersebut kemudian disintesis dalam basis titik terdistribusi acak melalui perangkat lunak CPCE tipe habitat bentik untuk mengacu pada Wicaksono tahun 2015.
yakni menjadi 6 kelas: karang sehat, karang mati, reruntuhan, rumput laut, alga makro, substrat terbuka, dan lainnya. Interpretasi piksel tersebut sebagian digunakan sebagai input sampel pelatihan untuk menghasilkan peta habitat bentik, sementara data yang lain digunakan untuk menilai keakuratan melalui confusion matrix. Kelas karang di habitat bentik itu sendiri kemudian diisolasi atau masking dari kelas lainnya sehingga terbedakan antara karang mati dan karang hidup sebagai dasar penilaian kesehatan terumbu karang. Kesehatan terumbu karang yang diteliti dalam paper ini didefinisikan sebagai rasio daerah terumbu karang aktual sehat per total luas terumbu karang, sehat atau mati di area piksel satuan tunggal. Data rasio yang dihitung oleh CPCE sebagian digunakan sebagai input untuk sampel model, sedangkan yang lainnya digunakan sebagai sampel validasi. Model ini dibuat dengan melakukan analisis statistik bivariat atau regresi linear, eksponensial, dan polinomial antara nomor digital pada band D2 dan nilai rasio kesehatan terumbu karang dari perhitungan CPCE untuk kemudian diukur akurasinya menggunakan metode standar error estimation. Lanjut, sampel penelitian. Peneliti menggunakan transect yang digunakan sebagai kerangka sampling untuk survei kesehatan terumbu karang di Pulau Pahawang seperti yang direkomendasikan oleh Suharsono dan Sumadiharga tahun 2014. Beberapa garis lurus dipilih di beberapa daerah berdasarkan penggunaan lahan yang berbeda di seluruh pulau seperti daerah lahan terbangun, hutan bakau, hutan campuran, dan lahan kosong. Jalur transect digunakan untuk mewakili struktur komunitas karang yang melihat karang hidup, karang mati, bentuk substrat, alga, dan biota lainnya. Jumlah garis sampel transect yang telah kita lewati adalah 8 garis di Pulau Pahawang atau panjangnya kira-kira 2 km. Lanjut, inilah hasil yang diperoleh, yakni pemetaan habitat bentik. Ini bisa dilihat petanya di samping kanan. Ini ekstraksi informasi habitat bentik. Itu tahap awal dalam memetakan kesehatan terumbu karang. Pemetaan habitat bentik ini bertujuan untuk memisahkan setiap kelas tutupan dasar perairan, terutama memisahkan tutupan terumbu karang dengan yang lainnya. Informasi habitat bentik diperoleh melalui proses klasifikasi multispektral menggunakan algoritma maksimum likelihood. 20 saluran yang digunakan terdiri dari 15 band D2 dan 6 band visible, coastal, blue, green, yellow, red. Dari Worldview 2 sebagai input citra dan 501 sampel model lapangan sebagai sampel model untuk mengetahui akurasi hasil klasifikasi habitat bentik. Dilakukan uji akurasi menggunakan confusion matrix. 526 sampel uji data lapangan digunakan untuk memvalidasi hasil klasifikasi habitat bentik. Hasil klasifikasi dengan akurasi habitat bentik terbaik diperoleh melalui saluran komposit 532 pada saluran visible dengan nilai akurasi 40,30% dan koefisien Kappan 0,4028. Meskipun akurasinya kurang tinggi, presentasi tersebut dapat membenarkan bahwa hasil klasifikasi habitat bentik dengan saluran multispektral dianggap sebagai referensi yang baik untuk memisahkan tutupan terumbu karang dengan tutupan dasar perairan lainnya. Baiklah, ini ada tabel confusion matrix. Dapat dilihat nih, alga, pasir, rubble, yang lainnya, seagrass, coral. Dilihat juga ini yang pada, nah ini ada juga grafik regresi eksponen band D2, band 16, dan rasio kesehatan terumbu karang. Lihat grafiknya, ini persamaan Y yang dapat kita lihat 450841E
3.721 kali itu menunjukkan bahwa rasio kesehatan terumbu karang dan pantulan objek bawah laut memiliki korespondensi negatif. Rasio kesehatan terumbu karang yang lebih tinggi dibandingkan band lainnya. Reflektansi spektral yang lebih rendah mengikuti pola eksponensial. Nilai koefisien determinasi R2 adalah 0,655, yang berarti bahwa mereka memiliki korespondensi yang kuat. Nilai 0,655 menunjukkan bahwa 65% kesehatan terumbu karang dapat dijelaskan melalui pantulan spektrum bawah laut, sedangkan 35% lainnya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diketahui. Baiklah, ini hasil akhir ya pemetaan kesehatan terumbu karang. Kita lihat sebelah kanan itu ada peta kesehatan terumbu karang Pulau Pahawang yang digunakan regresi eksponen dari band rasio dan D2 di band red edge. Peta kesehatan terumbu karang ini dihasilkan ekosistem perairan dangkal di Pulau Pahawang yang didominasi oleh terumbu karang yang sakit. Distribusi spasial terumbu karang sehat terkonsentrasi di bagian barat laut Pulau Pahawang, sedangkan wilayah lainnya didominasi oleh terumbu karang yang sakit. Kita lihat ini yang bagian merah ini adalah terumbu karang yang sakit, dan bagian yang hijau ini yang di utara nih tuh sedikit sehat. Selain wilayah itu, ada indikasi bahwa terumbu karang yang sakit ini diperoleh oleh aktivitas manusia, misalnya aktivitas keluar masuk kapal, pembangunan infrastruktur, budidaya perikanan, dan pariwisata di Pulau Pahawang. Kondisi ini memungkinkan adanya dampak negatif terhadap komposisi dan kesehatan terumbu karang. Jika degradasi ini terus terjadi, spesies laut yang tak terhitung jumlahnya akan kehilangan tempat tinggal dan sumber makanannya, sehingga tidak dapat bertahan hidup. Hal ini dapat menyebabkan keanekaragaman hayati menurun sehingga ekosistem lautnya tidak seimbang. Baiklah, kesimpulan dalam penelitian ini pemodelan kesehatan terumbu karang terutama dilakukan dengan analisis regresi antara lain nilai pantulan spektral objek bawah laut dan nilai rasio kesehatan terumbu karang. Nilai pantulan spektral objek bawah laut diambil dari citra WorldView 2 yang dikoreksi sampai tingkat kolom air menggunakan metode Lizenga. Metode Lizenga menghasilkan 15 band deep invariant BOTTOM index atau D2 yang terpisah. Masing-masing band D2 yang berhubungan dengan gelombang red edge cenderung memberi akurasi lebih tinggi dibandingkan band D2 lainnya. Hasil yang lebih baik dihasilkan dengan regresi eksponensial antara nilai D2, B16, coastal, dan red, dan rasio kesehatan terumbu karang memberikan akurasi 70,191% dengan koefisien determinasi R2 sebesar 0,6553. Hal ini menunjukkan hasil yang efisien, membuktikan bahwa ada hubungan yang kuat antara D2B16 dan rasio kesehatan terumbu karang. Beberapa asumsi dapat menjelaskan mengapa akurasi pemetaan kesehatan karang tidak lebih tinggi. Pertama, adanya kemungkinan kesalahan dari pembuatan peta habitat bentik. Kedua, bias dari kondisi aktual. Ketiga, waktu yang berbeda antara perekaman citra dan perolehan data lapangan. Meskipun kesalahan masih dapat ditemukan, namun tidak mengubah bahwa fakta citra penginderaan jauh memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen pemantauan ekosistem. Asumsi penyebab kesalahan dapat menjadi tantangan bagi peneliti untuk meminimalisir dan memanfaatkan penginderaan jauh secara maksimal. Baik, untuk jurnal penilaian kesehatan terumbu karang menggunakan citra satelit WorldView 2 di Pulau Pahawang, Lampung, Indonesia, itu ada kelebihannya, ada juga kekurangannya. Yang pertama itu kelebihan, yakni memaparkan secara jelas dan lengkap mulai dari pendahuluan atau latar belakang dari permasalahan mengapa dibuatnya jurnal ini. Itu menyertakan referensi, dan juga data yang diberikan itu cukup valid, lengkap, dan satelit yang digunakan juga cukup mudah untuk diaplikasikan. Juga ada kekurangannya, ini penulis tidak memberikan saran untuk penelitian lanjutan, juga publikasi jurnal belum jelas, dan masih ada kata yang kurang baku. Baik, itu saja review jurnal dari saya. Semoga dapat
menjadi referensi atau dapat wawasan kita lebih banyak tentang penginderaan jauh ke lautan. Sekian, terima kasih. Saya Aditya Arya Kusuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.